Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair yudgha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita dan kita akan membahas tentang hadis makbul dan mardud. Hadis makbul itu adalah hadis yang diterima dan hadis mardud adalah hadis yang tertolak atau ditolak. Yang mana pembahasan ini sangat penting sebab jika kita tidak tahu mana hadis yang diterima dan mana hadis yang tidak diterima, maka kita akan sembarangan nanti ketika mengutip hadis. Nah, hadis yang diterima ini dan yang ditolak ini sudah disaring oleh para ulama-ulama kita, kemudian dibukukan secara sistematis, dipilah-pilah sendiri-sendiri, mana yang diterima dan mana yang ditolak, sehingga kita tinggal membaca, mempelajari, dan kemudian kita tinggal mengamalkannya. Nah, bagaimana dan apa saja kriteria hadis makbul ini? Mari disimak penjelasannya berikut ini. Nah, materi kita yaitu tentang hadis makbul dan mardud. Apa itu hadis makbul? Hadis makbul adalah hadis yang diterima sebagai landasan dalam hal hukum halal dan haram. Jadi makbul itu artinya diterima. Nah, diterima oleh kalangan ulama untuk menggali hukum halal dan haram. Nah, kemudian Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis dapat dikatakan makbul jika memenuhi kriteria syarat sebagai berikut. Yang pertama, perawinya adil. Kemudian yang kedua, perawinya dhobit, walaupun tidak sempurna. Yang ketiga, sanad atau silsilahnya bersambung. Yang keempat, susunan bahasanya tidak syadz atau rancu. Yang kelima, tidak terdapat ilat yang merusak. Dan yang keenam, adanya faktor luar yang mendukung seperti ilmu sejarah. Nah, jadi ini akan saya jelaskan satu persatu. Mari kita simak dengan baik. Yang pertama tadi syaratnya adalah perawinya adil. Apa itu perawi yang adil? Yaitu perawi yang memenuhi kriteria berikut, yaitu dewasa dan sehat jasmani rohani. Jadi si perawi ini nggak boleh gila ya, intinya nggak boleh konslet otaknya lah sama jiwanya. Nah, kemudian yang kedua, teguh memegang syariat dan menjauhi larangan. Nah, ini sudah pasti karena dia merawikan hadis. Dan kalau dia merawikan hadis, pasti dia mengetahui hadis yang dia riwayatkan. Nah, kalau dia bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan pegangan. Kemudian yang ketiga, tidak berbuat bid'ah dan terpelihara dari dosa kecil. Nah, maksudnya bid'ah di sini bukan tahlilan, maulidan, haul dan lain sebagainya, bukan ya. Maksud bid'ah itu adalah masalah akidah. Nah, masalah akidah dia tidak dalam keadaan berbuat bid'ah. Nah, seperti mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir, misalkan begitu. Atau dia mengatakan bahwasanya Allah itu berjism atau mempunyai bentuk tubuh. Nah, misalkan begitu. Nah, ini tidak masuk dalam perawi yang adil. Kenapa? Karena nanti dia hanya membela kebid'ahannya, membela pendapatnya itu.
Nah, dan tidak mungkin meriwayatkan hadis kok dia berkeyakinan seperti itu. Kemudian dia juga terpelihara dari dosa kecil ya. Nah, intinya dia tidak berulang-ulang terus melakukan dosa yang sama, dosa kecil yang sama. Nah, suka gibah terus misalkan ini. Nah, kemudian yang keempat, beritanya dapat dipercaya dan baik akhlaknya atau muruah. Nah, ini yang apa namanya ya? Kalau berita dapat dipercaya mungkin ya, nah, bisa orang itu bisalah langsung mempercayai atau dari ciri-cirinya sudah orang ini bisa dipercaya. Akan tetapi masalah akhlak atau muruah ini setiap ulama juga mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nah, misalkan seorang perawi hadis itu dia suka membuka pecinya ketika di pasar misalkan, itu sudah kurang baik ya, menurut sebagian ulama. Atau dia suka marung suka beli makanan dan makan di warung. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti dicurigai dia akhlaknya itu terkontaminasi ya, dan tercampur atau terpengaruh oleh orang-orang yang ada di warung itu yang kesannya di situ kan semua orang datang kemudian ngobrol, kemudian ada yang jualan, ada yang macam-macam di situ. Nah, takutnya terpengaruh. Yang kelima, tidak mengikuti pendapat yang bertentangan dengan pokok syariat. Nah, jadi kalau dia itu mengikuti pendapat yang bertentangan dengan pokok syariat, ya pasti tidak bisa ya, tidak bisa menjadi perawi yang adil. Nah, maka diketahui dari popularitas dan penilaian kritikus hadis. Jadi perawi yang adil itu yang dinilai dari mana? Dari popularitasnya. Dia itu sudah terkenal seorang ulama, kepalanya bagus, terpercaya, menjaga akhlaknya, dan lain sebagainya. Dan juga penilaian kritikus hadis. Kemudian yang kedua, perawinya dobit, walaupun tidak sempurna. Dobit itu artinya adalah kuatnya daya ingat perawi, dan ia mampu menyampaikan hadis sebagaimana mestinya, yaitu sebagaimana yang dia dengar, bukan ketambah-tambahan walaupun itu beberapa kata, itu enggak bisa, karena ya sabdanya Nabi seperti itu ya seperti itu, jangan kecampuran kata-katanya dia. Beda dengan kita ya, kalau kita itu kan kalau orang cerita itu kan pasti ada bumbu tambahan-tambahannya gitu. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Maka dobit itu ada dua macam. Yang pertama dobit soder. Nah, dobit soder itu artinya dada ya. Maksudnya adalah hadisnya terpelihara dalam hafalan dan dapat menyebutkannya kapan saja diperlukan. Jadi dia kapan saja menyebutkan hadisnya itu tidak keliru-keliru gitu, tidak ketambah-tambahan. Nah, karena memang benar-benar dihafal sama dia. Jadi hafalannya itu sampai ke hati, bukan di pikiran saja. Dan yang kedua, dobit kitab. Nah, dobit kitab ini adalah terpeliharanya hafalan hadis tersebut melalui tulisan atau catatan yang dimilikinya. Jadi dia menghafal dan juga mencatat. Karena apa? Dia takutnya, dia itu mencatat, takutnya ada yang keliru gitu. Jadi ini juga tidak apa-apa, sama saja ini kedudukannya sama. Nah, cuman dia itu mencatat karena adanya kehati-hatian, takutnya nanti ada yang kecampuran kata-katanya kecampuran dengan kata-kata punya dia kalau dia nggak mencatat hadisnya tersebut. Atau nanti kalau ada orang lain meriwayatkan hadis yang sama seperti yang dia dengar, yang dia dapatkan, nanti kok sama catatan saya beda. Nah, begitu nanti. Dan diketahui dengan kesaksian ulama. Nah, dari mana kita tahu orang ini kuat hafalannya? Itu dari mana? Ya dari kesaksian ulama.
dan kesesuaian dengan periwayatan lain yang dikenal kualitasnya lebih baik. Nah, jadi misalkan ada 2 jalur hadis ya. Nah, ini kemudian yang pertama, perawinya itu semuanya dobet soder, ya maksudnya dia sangat hafal dan benar-benar dihafal, kemudian menyebutkan kapan saja bisa. Dan ada lagi yang dobet kitab, yang mana dia hafalan itu juga mencatat. Nah, kalau misalkan periwayatan lain yang dikenal lebih baik, kualitasnya itu lebih baik, nah maka ini dipertanyakan ini, yang tulisan ini. Nah, misalkan ada yang orangnya lebih terjaga akhlaknya, kemudian dia seorang ulama, kemudian dia sehat jasmani rohani, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan perawi yang dobit. Yang ketiga, sanadnya bersambung, yaitu bersambungnya silsilah dari perawi terakhir sampai perawi pertama. Nah, yaitu sahabat yang langsung mendengar atau mengalami kejadian dari atau bersama Nabi. Jadi saya ulang ya, pertemuan-pertemuan yang kemarin saya mengatakan bahwasanya kedudukan misalkan sahabat ini perawi pertama atau perawi terakhir. Nah, ini ulama yang ini mengatakan bahwasanya sahabat itu perawi pertama. Nah, ada yang mengatakan sahabat itu perawi terakhir, jadi hitungnya dari bawah. Nah, sahabat itu yang di atas. Nah, ada lagi yang mengatakan ngitungnya itu ya dari sahabat dulu baru sampai perawi. Nah, ini sama saja sebenarnya. Jangan bingung gitu ya. Nah, sama saja. Jadi sanadnya itu benar-benar bersambung. Nah, ketersambungan sanad ini dapat dilihat dari kode periwayatan yang disampaikan. Dari kode periwayatan yang disampaikan itu ketahuan sanadnya itu bersambung atau tidak. Sebab apa? Sebab hubungan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis merupakan hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain yang terdekat. Nah, jadi nanti ada kode-kodenya sendiri. Oh, ini sanadnya nyambung apa enggak? Biasanya itu kalau misalnya dia itu hanya tahu mendapatkan hadis itu dengan redaksi, diriwayatkan dari, nah itu masih dipertanyakan. Diriwayatkan dari, nah gitu ya. Tapi kalau dia menyampaikan hadis, aku mendengar si A mengatakan begini, si A mendengar si B mengatakan ini. Nah, dia benar-benar mendengar. Nah, gitu loh. Jadi ada bentuk-bentuk kosakata yang itu berindikasi apakah nyambung atau tidak sanad tersebut. Ini hanya salah satu ya, salah satunya saja. Nah, ada beberapa kode-kode, tanda-tanda bahwasanya itu sanad nyambung atau tidak. Nah, kemudian yang keempat, susunan bahasanya tidak syadz atau rancu. Maksudnya apa? Susunan bahasanya tidak syadz atau rancu itu yaitu hadis yang matan atau redaksinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, jadi jika seseorang meriwayatkan hadis, kemudian hadis tersebut ternyata matannya atau redaksinya itu kok bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, maka ini diragukan ini. Ternyata karena apa? Karena ada hadis lain yang perawinya lebih kuat dan itu kok malah bertentangan ya. Nah, jadi kayak yang seperti inilah yang menjadi syadz atau rancu. Akan tetapi jika diriwayatkan oleh orang perawi yang lebih kuat tetapi perawi yang lainnya tidak meriwayatkan, maka hadis tersebut tidak dipandang syadz atau tidak dianggap rancu. Jadi misalkan awalnya dianggap rancu, kemudian ternyata ada hadis lain yang perawinya itu tidak kuat, tidak adil misalkan, atau tidak hafalannya tidak kuat misalkan, yang bertentangan dengan hadis yang ini, maka yang dianggap rancu tadi jadi nggak rancu. Nah, itulah.
Jadi yang kelima, sekarang yang kelima, tidak terdapat ilat yang merusak. Ilat itu bahasa Arab ya, artinya cacat. Atau dalam hadis itu adalah cacat yang samar dalam hadis. Ilat itu cacat yang samar dalam hadis. Hadis yang kelihatannya tidak ada cacat, tapi jika diteliti lebih jauh akan kelihatan. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan oleh para pakar hadis, karena para pakar hadis ini kan fokus meneliti hadis. Jadi dia paham mana ini yang ada cacatnya atau tidak. Nah, misalkan dari kata-katanya Nabi, susunan kata-kata Nabi, itu hafal dan tahu. Nah, itu memang istilahnya kelebihan khusus ya bagi beberapa orang yang memang dia menggeluti hadis dan nanti dia tahu bahwasanya kok aneh ya, Nabi kok bilang begini ya. Nah, gitu nanti. Kok dari susunan bahasanya kok kayaknya bukan ya. Dari kata-kata yang dipilih kok enggak ya. Nah, itu dia tahu nanti. Jadi namanya ilat yang merusak. Kemudian yang keenam, adanya faktor luar yang mendukung. Nah, adanya faktor luar yang mendukung, yaitu hadis yang sudah dinyatakan memenuhi syarat-syarat di atas, masih butuh pendukung lain yang menguatkan seperti ilmu sejarah. Nah, dalam artian di sini ilmu sejarah itu dia itu tahu biografinya, gitu ya. Nah, tahu biografinya itu diketahui. Nah, kemudian misalkan si perawi ini sejarah hidupnya tuh gimana? Apakah dia pernah ketahuan berbuat dosa besar, kemudian menutupi, atau dia hanya di depan orang itu seakan-akan dia itu seorang yang perawi, yang adil, yang sikoh, yang terpercaya gitu kan. Nah, ternyata di belakang enggak. Nah, jadi ini faktor-faktor luar ini juga harus ada yang mendukung. Kemudian seperti misalkan ya sejarah perpolitikan misalkan. Nah, ada hadis-hadis yang awalnya itu tidak banyak diketahui karena untuk politik, misalkan akhirnya hadis itu berkembang. Nah, untuk mendukung perpolitikan misalkan ini ya, dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu sejarah seperti itu adalah sebagai faktor pendukung bahwasanya sebuah hadis yang diterima atau tidak itu ada penguat. Jadi harus ada penguat untuk menguatkan bahwasanya hadis itu benar-benar bisa diterima. Kemudian selanjutnya hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tertolak. Mardud itu artinya tertolak. Yang tertolak pengamalannya sebab hilangnya salah satu syarat diterimanya hadis. Nah, jadi sebab-sebab inilah, karena faktor-faktor inilah hadis itu tertolak. Hadis mardud terbagi menjadi dua, yaitu dhaif atau lemah dan maudhu atau palsu. Nah, faktor-faktor penyebab ditolaknya hadis dhaif atau lemah ada dua, yaitu dari segi sanad, silsilah, dan matan atau redaksi. Nah, jadi kalau hadis palsu itu pasti tertolak ya, pasti sudah. Kalau sudah dicap palsu ya sudah, berarti titik, nggak ada tawar menawar. Tapi kalau hadisnya dhaif, nah ini ulama merinci. Nah, yang pertama dari sisi sanad silsilah, faktor penyebabnya ada dua, yaitu mata rantai sanadnya tidak bersambung. Itu yang pertama. Yang kedua, perawinya cacat, baik secara keadilan, yaitu tadi ya, secara sehat jasmani rohani, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian tidak melakukan dosa kecil, tidak pelaku bid'ah, dan lain sebagainya tadi. Nah, ini tidak cacat atau hafalannya. Nah,
Sebab-sebab tertolaknya hadis dhaif karena cacat keadilan dan hafalan perawinya. Nah, yang pertama sebab dusta. Karena orangnya itu berdusta, ya pasti langsung hadisnya maudhu ya. Hadisnya itu hadis dusta, bukan dari Nabi, hanya keakal-akalan dia saja itu. Yang kedua, sebab tertuduh dusta. Maka ini hadisnya namanya matruk. Ini dalam kurung ya. Ada namanya matruk. Dia tertuduh berdusta, suka berdusta. Nah, suka pinjam duit, kemudian nanti dibalikin, ternyata nggak dibalik-balikin. Nah, ini udah dicap ini. Yang ketiga, sebab fasik, atau dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, entah melakukan dosa besar atau dia melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Nah, kemudian yang keempat, sebab banyak salahnya. Nah, dia salahnya banyak ya karena bodoh ya, atau jahalah itu bodoh. Nah, karena dia bodoh ya banyak salahnya akhirnya. Dapatnya dia dari seorang perawi itu A, terus dia ngomong ke orang lain ketambahan hadisnya itu. Akhirnya dalam redaksi hadis itu ada sabda Nabi, ada juga kata-kata dia. Nah, kemudian yang kelima, sebab lupa hafalannya. Nah, dia sering lupa-lupa, pelintat-pelintut, atau hadisnya disebut mungkar. Yang keenam, sebab banyak prasangka. Nah, dia ini orangnya menjadi tempat prasangka yang tidak baik. Nah, jadi istilahnya begini, ada yang bilang dia itu baik atau dia itu terpercaya, tapi di sisi lain ada seorang ulama atau perawi lain atau kritikus hadis lain itu enggak, dia orangnya enggak baik. Saya pernah melihat begini misalkan. Nah, jadi ada prasangka ini orangnya gimana ini? Nah, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, sebab menyalahi orang yang terpercaya. Nah, dia menyalahi orang yang terpercaya. Ada orang yang sudah terpercaya, ulama, misalkan ulama ya, kemudian ilmunya banyak, muridnya banyak, kemudian dia memang terpercaya. Terpercayanya itu di depan orang dan di belakang orang itu sama. Apa yang dia katakan, yang dia kerjakan gitu. Beda dengan sekarang toh. Nah, kalau sekarang itu depan orang kayaknya baik, tapi di belakang enggak. Nah, jadi antara dohir dan batinnya itu memang benar-benar baik. Nah, jadi kalau ada yang menyalahi yang seperti ini, maka jika kesalahannya satu, menambahkan satu sisipan, dinamakan hadis mudraj. Nah, dia menambahkan sisipan-sisipan itu misalkan ya untuk mendukung ambisinya, atau ambisi orang lain, atau memutarbalikkan fakta. Nah, memutarbalikkan fakta itu misalkan hadis ini ditaruh di sanad yang ini, redaksi yang ini ditaruh di sanad yang ini, jadi diputar-putar gitu. Yang awalnya hadisnya ternyata sahih, nah karena ini nggak cocok sama dia misalkan, atau nggak cocok sama pesanan orang lain, nah maka hadis ini ditaruh di sanad yang ini. Nah begitu, namanya hadis makhluk. Kemudian menukar perawi. Nah, yang awalnya perawi ini itu lemah, kemudian agar hadisnya sahih diambil dari perawi lain, ditukar-tukar. Atau merubah syakal huruf, merubah bentuk huruf maksudnya ya, dan merubah titik pada kata. Nah, merubah titik pada kata itu fatal ya. Merubah syakal huruf dan merubah titik pada kata itu fatal. Jadi hurufnya aslinya misalkan dalam bahasa Arab ya, misalkan shin jadi sin. Nah, ini juga sama, misalkan merubah titik pada kata. Nah, seperti contoh misalkan ya, contoh ini ada hadis habbatu sauda dawaun ala kulli da'in. Habbah sauda itu artinya adalah biji hitam atau jinten hitam. Nah, jinten hitam itu adalah obat bagi segala penyakit.
Nah, itu tulisannya sama, ha, ba, ta marbutoh. Nah, jika tulisan ba itu ditambah 1 titik saja, maka bacanya jadi khayyah. Khayyatus sauda, yang artinya khayyah itu artinya adalah ular hitam. Bayangkan, 1 titik bisa fatal ya. Ular hitam itu adalah obat bagi segala penyakit. Nah, akhirnya orang-orang nyari bukan jintan hitam, tapi apa? Ular hitam. Nah, bukan malah sembuh dia, tapi malah mati kepatok ularnya itu. Dan yang kedelapan, sebab tidak diketahui identitas periwayatnya. Nah, tidak ketahuan ini. Tiba-tiba kok ada sisipan perawi lain ini, dari mana ini? Nah, 9 sebab menganut bid'ah. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ke-10 sebab buruknya hafalan atau syad. Jadi insya Allah ini akan saya terangkan lebih jelas lagi di pertemuan selanjutnya, karena ini hanya membahas tentang apakah hadis itu diterima atau tidak. Nanti yang diterima itu apakah diterima sebagai hukum halal haram juga atau diterima ke yang lain. Karena pembahasan hadis dhaif ini sangat panjang ya. Karena apa? Ternyata hadis dhaif itu ada tingkatan-tingkatan yang mana juga sebagian ulama itu, atau mayoritas mayoritas bahkan hampir dikatakan ijma itu mengamalkan hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sedangkan cacatnya dari segi matan atau redaksi, maka hadisnya disebut hadis mauquf. Ya, hadis mauquf yaitu berhenti di sahabat. Hadis mauquf itu hadis yang berhenti di sahabat. Yang kedua namanya hadis maqtu'. Maqtu' itu terpotong, artinya terpotong, yang mana hadis itu hanya sampai tabi'in. Nah, dalam artian begini, kalau mauquf itu langsung dari sahabat, kalau maqtu' itu langsung dari tabi'in. Nah, insya Allah akan saya jelaskan lagi nanti lebih jauh di pertemuan berikutnya. Nah, inilah kriteria dan spesifikasi yang dinamakan hadis maqbul dan hadis mardud. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami dengan mudah, karena ini hanya sebatas teori dan pengetahuan buat kita semuanya, agar apa? Kita yakin dengan hadis yang kita amalkan, dan kita juga tidak boleh meyakini atau menolak hadis-hadis yang tidak diterima atau sudah tertolak, yang mana sudah dipilah-pilih oleh para ulama kita. Nah, jangan lupa adik-adikku sekalian, belajar yang rajin, tetap semangat, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.